Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita semua. Bersama dengan saya Ibob David dalam program Passport Flash News Podcast. Hari ini khusus 28 Oktober. Temanya Sumpah Pemuda di Era Digital Membangun Persatuan Lewat Teknologi. Jangan pernah lupa 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda. Hari ini 28 Oktober 2024. Secara khusus saya pakai baju merah putih. Dan hari ini kita kedatangan dua narasumber yang cukup keren. Yang pertama adalah Mpok Erni Siswanti SE. Beliau adalah CEO Mudah Digital ID, Komisaris CP Deva Sukses Bersama. Apa kabar, Mpok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya, Mpok? Sehat, Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat ya. Ya, semoga kita sehat selalu ya, Mpok. Ya. Terima kasih sudah hadir di sini ya. Wah, thank you ya. Jadi kita hari ini ingin mengedukasi generasi, mengedukasi juga banyak pendengar lewat digital atau teknologi ini kita bisa mempersatukan. Betul ya? Allahu Akbar. Ya, dulu kan kita tahu tuh ada yang namanya nggak enak lah kalau di pilkada tuh rame dulu kan. Nah sekarang kita lewat medsos ini digital teknologi kita bisa mempersatukan. Tapi Pak Erik ya sendirian. Ada Bang Rehan Baon, Ketua Portal Bisnis Bekasi.com. Apa kabar Bang? Ya, alhamdulillah. Sehat Bang. Ini roman-romannya dari suku mana nih Bang? Saya Arab. Saya dari Lebak Bang. Bener ya? Arab Bang ya? Alhamdulillah. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Udah lama tinggal di Bekasi itu gimana Bang? Dari lahir. Dari lahir. Betawinya dapat. Dapat ya. Wah, Pak, kita ketemu Bang Rehan nih. Beliau Ketua Portal Bisnis Bekasi. Terima kasih buat kehadiran Bang Rehan ya. Nggak lama kan jadwalnya takutnya sibuk nih. Ya, hari ini Bang Rehan dan Pak Erni, kita mau diskusi, mau bertanya. Yang pertama adalah karena kita bicara tentang Sumpah Pemuda di era digital. Betul ya? Sekarang 4.0 atau 5.0 nih? 6.0 dan menuju 7.0. Oh, tepuk tangan dong. Gimana enggak? Kalau kayak gini udah teruji. Saya udah ngetes doang itu. Thank you Bang. Jadi lihat tuh, Ketua Portal Bisnis Bekasi. Boleh jelasin maksudnya Ketua Portal Bisnis Bekasi apa Bang? Singkat aja Bang. Portal Bisnis Bekasi. Ya, silakan. Bekasi.com ini adalah portal jual beli sebagai naungan ya untuk untuk UMKM atau teman-teman yang mau belajar digital marketing dengan mudah itu bisa datang ke bisnisbekasi.com. Adalah komunitasnya ya. Komunitasnya jual beli ya. Jual beli tapi di dunia online. Di dunia online. Udah berapa lama Bang berjalan Bang? Jujur kalau bisnis Bekasi sendiri ini 3 bulan. Wow, 3 bulan. Tapi di bisnis Bekasi ini punya holding yang namanya Titik Terang Kreatif, ini udah lama. Oke. Di bisnis Bekasi aja ya. Tepuk tangan. Bang, sorry cuma nanya. Umur berapa Bang sekarang? Ayo kan tampak masih muda nih Bang. Enggak, kenapa dia ngomong gitu? Kalau abang masih muda tapi udah masuk di wilayah ini, area ini, itu berarti spesial kok. Bukannya apa-apa kok. Jadi biar orang tahu generasi muda di luar sana tahu lu bisa berkarya. Itu Bang maksudnya nih. Ngerti ya Bang ya? Bukannya apa-apa nih Bang. Bukan, ini nggak jodoh kok, yang lain nggak jodohnya. Ini berapa Bang sekarang Bang? 34 menuju 35. 34 menuju 35 ya. Oh, tepuk tangan dulu Bang. Masih muda tuh. Habis itu gitu Pak, maksud saya Pak. Bukannya apa-apa nih Pak, bukan Bang. Jadi nggak ada kamus kata orang, nggak ada kata terlambat Bang. Ya betul. Untuk berkarya, apalagi ini era Sumpah Pemuda kami putra putri Indonesia kan begitu kan? Betul. Ya bersatu betul kan? Nah hari ini buat Pak Erni nih, kalau Pak Erni kan udah semudah digital, bisa jelasin nggak apa tuh? Gimana? Silakan. Oke, jadi gini, waktu tahun 2018 ada pandemi kan ya. Pandemi. Nah, itu kebetulan perekonomian gonjang-ganjing. Perekonomian gonjang-ganjing. Nah, terus saya mulai ikut suatu kelas digital. Oke. Nah, kemudian saya masuk ke sana, saya ngambil ilmunya, terus saya mendirikan perusahaan online digital ini di tahun 2018 itu. Dan alhamdulillah di sana saya bisa membuka lowongan pekerjaan banyak orang yang terkena PHK tadi. Oke. Jadi kita fokusnya belajar, tapi juga menghasilkan uang.
Bang, keren ya Bang. Coba bisa bayangkan kalau kolaborasi dua ini keren ya Bang? Keren. Pasti ya. Karena sesuai tema kita loh ya, Sumpah Pemuda di era digital membangun persatuan lewat teknologi. Balik lagi nih Bang, masih ingat nggak Bang waktu pilkada DKI di Jakarta beberapa waktu lalu? Itu rame di medsos Bang, rame tuh. Ada yang kampret lah, kadrun lah, macam-macam Bang. Gimana nih Bang tanggapannya? Apakah salah orangnya atau salah medsosnya Bang? Sebenarnya sih Gimana Bang? medsosnya nggak salah. Medsosnya nggak salah, terus Orang yang salah. orang yang salah. Karena selalu menyikapi sebuah perbuatan bisa baik bisa buruk. betul. Membawa ke orang lain ya buruk ya udah. Jadinya rame. Makanya ketika orang menjadi influencer, kalau ngasih ya informasinya informasinya buruk ya bahaya buat orang lain. Itu saja ya. Nggak diragukan keturunan Arabnya nggak diragukan. Benar susah ya Bang. Kalau udah nggak gini gue bukan host Bang. Gitu Bang. Jadi nggak diragukan kearapannya gitu ya. Tapi gue suka nih ya. Jadi gini teman-teman, kesel juga sih. Kita udah bersatu 1908, Budi Tomo lahir bangkit. Ya kan, Nyong Japa, Nyong Selebes, semua nyong asal bukan monyong kan gitu kan, muncul nih gitu kan. 1928 Sumpah Pemuda, 1945 Indonesia Merdeka, 1966 Orde Baru lahir, dan 1998 Reformasi kan. Kita lihat perjuangan Indonesia pemuda tuh luar biasa. Pertanyaannya, kenapa begitu riskan, ringkih kata disintegrasi ini? Karena ngeri-ngeri sedap, betul gak Bang? Tapi insya Allah dengan materi ini kita sepakat, kita bisa menyatukan lewat era digital ini. Gimana Pak Eri? Kira-kira tanggapan bangsa Indonesia kondisi gimana sekarang saat ini? Kalau menurut saya, untuk teman-teman yang sedang melihat podcast ini ya, saya sarankan, memang kadang-kadang mereka itu ada sedikit, bukan salah ya, tapi kurang tepat. Misalkan ada berita buruk, buru-buru di-share gitu. Karena semua keburukan semakin banyak minat untuk melihat berita tersebut, itu semakin tinggi kita menabung energi negatif. Jadi buat apa? Jadi kalau yang buruk-buruk ya kayak si Abang ini tadi ya, dia sangat bijaksana banget. Apalagi kalau kita yang terkenal, follower banyak, buat apa sih kalau yang sedih-sedih yang negatif kita itu share? Kenapa nggak kita angkat suatu topik yang viral gitu, kita ambil yang positifnya gitu loh. Ibaratnya apa ya, jadi kita kayak kalau semakin berita viral yang positif itu semakin viral, kita tuh menabung sesuatu yang positif. Sebenarnya ke kita juga. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi lebih cerdas menanggapi situasi digital aja. Wah, tepuk tangan dong. Wah, saya mau ngomong emang susah mak kayak gitu kalau ngomong. Panjang ya Bang ya. Sama kamu nggak bisa panjang ya. Kalau mama begitu nggak kelihatan ya. Kita singkat. Mama, gue mau manggil mama nggak ada, gue manggil mbok tadi kan. Oke, ini menarik. Singkat ya Bang ya. Kalau bicara soal viral sekarang sebenarnya lagi viral ada timnas Indonesia. Kalau ngomong soal viral, lihat di IG, lihat di FB, lihat di TikTok, timnas semua. Ya alhamdulillah katanya tadi malam usia 17 Indonesia lolos nih katanya, gitu kan, runner up terbaik katanya gitu kan, lawan seri lawan Australia. Nah saya update nih Pak, kayak gini saya update gitu kan. Nah tetapi kan di timnas Indonesia pun mereka sorotin tentang banyaknya pemain naturalisasi, ya kan, makanya muncul kata lokal pride, kan ya enak. Kenapa bisa ada muncul lokal pride? Gitu kan, ditambah lagi ada akamsi, gua anak kampung sini, nah kampung, repot kan. STY kalah sama Cina kemarin timnas, STY out, wah trending lagi. Nah gimana bro tanggapannya Bang Rehan kayak gitu-gitu gimana Bang? Yang salah siapa ya, sekali lagi medsos apa orangnya atau gimana Bang? Ya balik lagi sih Orangnya gimana Bang? ya orang ya medsos udah salah Gitu ya. medsos kan adalah platform mau dibawa ke sini jadi mereka tinggal orangnya aja. Jadi memang Indonesia ini selalu aja ya yang viral, yang negatif itu selalu menjadi trending. Oh yang negatif? Malah jadi trending topik. Tapi yang positif ya sangat jarang sekali. Kenapa nggak diperbanyak aja yang positif ya? Kurangin. Ya betul kata Ma itu
panggil Miami ya kan? Miami. Bilang katanya tadi apa? Kalau Menabung energi negatif. kita kalau menabung energi negatif, ya kan, terus gitu memberikan lagi ke lewat sosmednya, Iya. ya yang pasti orang itu jadi negatif lagi. Iya, betul. Dan tidak dipungkiri ya, energi negatif itu bikin hal-hal di diri sendiri aja jadinya kayak enak. Iya, banyak masalah Dan berdatangan. banyak apa ya, tekanan banyak apa, dan mungkin dilihat banyak banget dari apa namanya berita-berita yang bunuh diri lah. Iya, betul. Tambah banyak Nggak ya. tahu kan bunuh diri di mana? Iya. Ya, kami nggak bahas itu ya, tapi kan kok bisa? Kok bisa ya? Artinya kan mungkin karena Salah satunya dari itu ya. media. Jadi menarik sih bro. Saya mungkin ambil kalimat begini. Senjata itu kalau di tangan orang yang benar, dia akan menjadi baik. Iya, betul. Nah, kalau di tangan orang yang salah, dia akan membahayakan. Iya, betul. Betul ya. Jadi mungkin sama hal dengan medsos seperti itu ya. Iya. Gitu ya. Kok gimana Mbok menanggapin atau solusinya kayak tadi? Orang lebih trending topik yang negatifnya dibanding yang positifnya. Solusinya gimana Pak? Untuk orang Indonesia, penduduk Indonesia, gimana Pak? Oke, gini. Ini saya ambil salah satu contoh artis yang dulu terkena narkoba, boleh nggak ya? Tapi kalau saya sebutin nama inisial aja. Inisial aja. Nah. Waktu itu si NT, salah Oke. satu istri konglomerat, Oke. beliau kan tersandung kasus narkoba. Nah, itu viral banget. Nah, itu saya ngambil kasusnya bukan narkobanya, tapi saya ngambilnya gini, itu pasangan muda yang kaya raya, tapi laki-lakinya setia. Dan dia meratukan istrinya gitu. Saya ambil positifnya dan ternyata itu bisa viral juga. Jadi ketika saya ngasih tahu ke murid-murid saya, kamu kalau mau pakai banyak follower, karena kalau yang sedih-sedih itu viral benar. Tapi kita harus pintar menggunakan otak. Ketika yang saat ini viral itu apa sih? Nah, kita ambil tapi kita ceritakan sisi positif mereka, gitu loh. Nggak mungkin manusia itu seburuk-buruknya, nggak mungkin nggak punya sedikit aja kebaikan. Nah, ketika kita angkat kebaikan, pasti nanti komentar itu banyak banget. Komentar yang nggak setuju, komentar yang setuju, dan biasanya banyak komentar nggak setuju. Nggak apa-apa, tapi dengan kita menaikkan sisi positif, membuat sosial media kita kan jadi rame. Kalau rame, otomatis apa followernya banyak. Kalau followernya banyak, apa bisnis kita apapun juga akan terlihat di situ. Terus komentar kita mempengaruhi orang lain yang negatif, bisa kita belokkan ke Mantap, tepuk tangan loh. Mak Erni ya. Waktu kita cepet banget gak terasa nih Bang, 15 menit pertama hampir mau selesai. Bayangin Bang, kalau lagi hot begini nih Bang. Jadi gini teman-teman, saya agak sedikit tanda kutip terganggu atau tergugah lah ya. Ini orang kok nggak suka banget sama STY, nggak suka banget sama naturalisasi. Apa yang terjadi Bang? Gua masukin ke semua WA group atau apapun yang bicara tentang Facebook, medsos, tentang timnas, gua masuk Bang. Kok komen yang positif kan? Ada yang like, ada yang komen gitu kan? Kenapa? Gue cuma mau berbagi tapi tentang yang positif. Sudut pandangnya, angle-nya, trendnya, lu lihat dari sisi yang lain dong. Ya, betul. Ya kan, betul ya. Itu maksud tadi kan? Ya, maksud Jangan tadi. lihat angle yang negatif. Bisa terus juga. Iya, lu bisa lihat angle atau yang dari positif. Saya coba berani kayak gitu. Walaupun ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena aneh kalau di itu aneh penceramah sebenarnya. Kan nggak enak gitu kan, ngomong dikit kasar takutnya salah paham nih, gitu kan. Jadi ngomongnya agak sedikit ngerem, gitu. Tapi menyadarkan kan, come on. Ini mereka keturunan loh, bukannya orang bule asli, tapi keturunan. Bapaknya orang Aceh, bapaknya orang Ambon, emaknya orang Manado. Kamu gitu tuh naturalisasi kita, benar gak Bang? Nah seperti itu. Menurut lu gimana bro? Komen-komen gue gitu gimana? Gue seperti respon beliau, gue kasih yang positif gimana maksud? Setuju banget ya. Kenapa? Karena ya kita harus ngejelasin nanti yang sebenarnya. Tapi di satu sisi lain tadi kan bilang angle yang harus dengan angle yang baik. Jadi menyikapi dari banyak bilang, kita bikin kontroversi biar viral. Oke. Yang positif. Positif. Tepuk tangan. Ini gue suka. Oke, tahan sebentar, kita akan break atau jeda bersama dengan Bang Rehan dan juga Mbok Erni. See you.
kembali lagi bersama dengan saya Pasport Pas News Podcast bersama Bang Rehan dan Po Erni. Waktu kita kayak sebentar banget, cepet banget ya. Bang sama Po nih, kalau ngomong-ngomong tadi bicara tentang CEO mudah digital, CEO. Iya. Kalau dipakai nama CEO tuh udah Ownernya anak satu. Lalu bicara tentang ketua portal bisnis Bekasi, berarti kan yang dibahas ini sebenarnya adalah kita lagi ngomongin bagaimana untuk semua orang, anak muda atau masyarakat Indonesia bisa ngerti, paham tentang bisnis digital ini nih Bang. Betul nggak Bang? Benar. Bang, singkat jelas padat. ya. Kira-kira menurut Abang yang dimaksudkan dikategorikan bisnis digital apa Bang? Karena cuan dari digital. Oh, Besok dapat cuan udah. bentar, ulangin yang kenceng Bang, yang kenceng biar mereka dengar Bang. Semangat Bang. Karena cuan di digital di dunia online. Besok harus dapat cuan. Gua suka gaya lu Bang. Waduh, nggak sia-sia keturunan Arab Bang. Nggak malu-maluin ya Bang. Gimana Bang? Oke, itu mengenai tempo ini, mutu ini apa definisi bisnis digital? Kalau menurut saya jangan jadikan apa itu pulsa itu morotin uang kita, tapi jadikan pulsa itu lahan cuan kita. Wih, dalam loh dua-duanya Bang. Jadi kita kadang-kadang nggak sadar uang kita habis nih. Iya. Buat kuota, Iya. buat data, gitu, Iya. tapi nggak menghasilkan uang. Tapi ngomong-ngomong nih Bang, kemarin saya jalan sama istri sama anak nih. Anak saya 3 nih, yang satu udah kuliah, yang kedua SMA nih. Yang SMA ikut nih sama adiknya yang kecil. Terus mamanya bilang, lu dapet duit dari mana sih? Dulu kan nggak tahu aja. Karena game saya dapet duit, kaget saya. Iya, betul. Hah? Serius? Adiknya ngomong, iya Pak, uangnya banyak tuh, ada 1 juta tuh uang, kaget. Dia bisa beli sepatu, dia bisa beli tas. Ternyata memang benar. Ini anak bisa menghasilkan uang. Jadi akunnya bisa dijual, dapat menghasilkan uang. Jadi itu maksudnya ya, bisa yang positif ya maksudnya. Gimana Bang Rehan menanggapin mungkin orang bilang semacam fenomena kayak gitu Bang di anak-anak muda, gimana Pak? Silakan. Yang nyari duit tadi. Iya, nyari duit gimana Pak? Bang lebih keren nanti. Iya, silakan Pak. Silakan Pak. Tadi. Ya, justru bangga ya. Bangga kenapa? Karena berarti dia udah aware, dia udah nggak ngebatin orang. Yes, betul Bang. Artinya dia sadar bahwa kebutuhannya dia itu dia harus cukupi sendiri. Iya. Nah, di satu sisi lain, ya kita harus awasin. Awasin. Ya, Jangan sampai judi online jatuhnya. Karena gini, kepuasannya ketika dia udah dapat uang banyak, dia nggak tahu cara nah, tinggal kita aja caranya kemana. Yes. Makanya kalau saya bilang mau anak muda, mau orang tua, mau anak kecil, bergabunglah bersama komunitas. Dan di marketing 6.0 kan Ya. komunitas agar dia bisa mengalir ke arah yang tepat. Agar dia mengalir ke arah yang tepat, nggak salah ya. Gimana Po? Kalau mau Bang Rehan kayak gitu tuh Pak. Responnya Po gimana? Lihat anak-anak kayak gitu fenomena itu. Oke, kalau ini saya lebih ke orang tua yang terlalu ketakutan di awal aja ya. Dari awal. Jadi mereka menganggap HP ini musuh untuk anak putra. HP ini musuh, betul. Ya. Sampai sekarang masih banyak orang begitu, orang tua kayak gitu. Nah, sedangkan semua ini beratnya gini aja. Sering ya kita dengar bapak sama ibu bilang jangan hujan-hujanan, nanti sakit. Sebenarnya bikin sakit bukan hujannya. Apanya? Karena sudah di brainwash otak anak-anak dan kita sendiri yakin kalau kehujanan akan sakit. Padahal berkah ya. Padahal enggak berkah itu. Tahu nggak kalau kita baru pusing kita hujan-hujanan tuh itu kepala jadi enak loh. Itu ada apa? Ada penerangan ilmu kedokterannya, tapi saya bukan ahlinya jadi nggak bisa nerangin. Jadi intinya hujan itu berkah. Hujan itu gitu loh. berkah. Jadi kalau HP ini, kalau dari orang tua sudah yakin bahwa HP ini bagus untuk putra putri kita. Nah, kan setiap HP itu ada perlindungan untuk anak ya, mode aman untuk anak-anak. Nah, silakan di setting gitu loh. Gunakan teknologi dengan baik dan bijak. Kenapa harus dilarang? Gitu loh. Laptop, sosial media itu anak-anak malah perlu tahu. Jadi mereka bisa tahu, oh ini yang nggak baik, ini yang baik gitu loh. Didampingin aja, jangan nggak boleh. Nanti kalau nggak boleh muncullah
orang-orang yang tidak baik ya Mas ya, bisa mempengaruhi putra putri kita untuk dienggokkan ke hal yang tidak baik gitu. Tuh, menyikapi dari Mbak Erni bikin tuh apa yang disampaikan Benar, gimana Pak? ya. Jadi ya makanya orang tua juga harus aware ya, harus aware Iya. dengan dunia digital. Karena dunia digital juga luas. Kalau dunia digital itu luas, berarti kan ada juga yang tidak baiknya ya. Tapi lebih dominannya yang baik. Baik Kalau sebenarnya. saya punya adik, dia main game, ya kan? Saya bilang kalau lu mau main game benar-benar serius, gue modalin, lu jadi streamer ya, gitu. Kenapa? Karena biar lu punya duit. Biasa. Lu nggak merepotin kalau nanti. Itu yang makanya jadi kalau Keren, dia keren. totalitas, kita suka. Kalau dia cuma pada situ doang, jadi udah deh, lu nggak usah main. Wah, jadi dua narasumber itu kan mengatakan lewat paket data, lewat kuota, lewat handphone ini kita bisa menghasilkan cuan. Setuju ya? Itu bicara tentang bisnis digital. Nah, faktanya di lapangan kan waktu COVID pandemi kan kita tahu nih, wah itu online tuh namanya jualan online tuh laku, kan paling laku ya. Waktu pandemi ya 2020 sampai 2022 lah ini kan, Makanya jualan kelas itu ya betul ya. Nah, gimana bro? Kira-kira menurut lu apa sih penyebabnya sampai booming begitu bro? Gimana bro? Waktu itu? Penyebabnya sampai booming. Malah sampai booming ya karena pasti kan karena pembatasan ya. Pembatasan. Tapi ya banyak yang gabut tuh ya. Dan dia juga banyak banget yang berita-berita yang positifnya ya. Berita positifnya adalah ayo waktunya kita berkembang saat ini ya pandemi ini. Karena jujur saya punya customer, bukan diskriminasi ya. Saya punya customer Cina. Ketika pandemi dia bilang ini waktunya gua bangun. Ini waktunya serigala bangun. Bukan serigala yang tadi lagi jatuh nih. Orang rata-rata bilang jatuh. Orang kita bilang berkata bahwa ini waktunya serigala bangun. Yuk kita bangun bro. Jadi ketika dia bangun dia mengerahkan seluruh tenaga dan kekuatannya untuk belajar apa, untuk membangun bisnis, untuk membangun ya apapun itulah yang bisa dapat cuan gitu. Nah ini menarik nih, saya agak sedikit dalam nih. Kalau saya udah begini bro, ada serius bro. Karena berarti gue belum gini. tapi gini deh, karena waktu gue ngomong tentang orang Chinese tadi ya, kita sebut Chinese ya, beliau mengatakan ini waktu gue bangun. Bro dan Bu Erni jangan pernah lupa nih, ada di sini ada kata dua kalimat bisnis dan digital. Jadi yang gua rasa kalau ngomong soal bisnis digital ini dua hal. Yang pertama adalah lu mesti menguasai atau memiliki ilmu pengetahuan tentang bisnis atau entrepreneur. Lu punya modal itu basically itu lu ada entrepreneur, jiwa entrepreneurnya. Yang kedua lu ngerti nih tentang digital itu sendiri, gitu kan? Bukankah tanda kutip ya kita nggak ngomong di luar masih banyak orang gaptek nih. Betul banget. Lu benerin gimana? Lu mau bener. Ngajarin berarti nggak? Tapi lo aja gimana nih bro? Kalau kita bilang gini, kenapa sih banyak orang gaptek? Karena dia belum melek. Dia gaptek belum melek. Melek teknologi. Ya, melek teknologi. Peran-perannya saya, peran-perannya main sebenarnya ya memang untuk mengajarkan teman-teman buat bisa main di bisnis di dunia online. Karena bisnis digital atau bisnis online gitu. Ya kesabaran yang penuh juga ya. Tapi ya tetap itu kan menjadi apa ya, kesabaran ini nanti akan menjadi kepuasan sendiri juga ketika banyak orang yang berhasil. Iya betul. Gitu. Jadi teman-teman juga harus bisa paham untuk bisa belajar digital ini tuh butuh proses. Terkadang saya bilang ini saya bakal mendidik orang-orang dari anak jadi banyak yang maunya shortcut. Maunya instan. Malah saya selalu bilang gini, jangan pernah protes dengan proses. Prosesnya ini step by stepnya, fundamentalnya terutama paling dibentuk. Kalau misalnya kita nggak bentuk fundamentalnya, itu yang bikin jadi masalah nanti ke depannya. Kata orang cakep. Gue suka bro, kalimat itu juga mengingatkan gue bahwa
bahwa hasil tidak mengkhianati proses. Iya betul. Gue suka. Bahwa nih gimana nih bicara tanggapan tadi orang ternyata mau bisnis digital, ya dia harus punya jiwa entrepreneur. Oke, lu bisa hebat digital, tahu mau, tapi lu nggak punya bisnis entrepreneur gimana? Sebaiknya lu punya jiwa entrepreneur, tapi lu nggak ngerti di digital. Gimana? Kira-kira gimana? Pok, silakan Pok. Nah, gini, saya langsung kasih contoh aja teman-teman ya. Putra saya waktu dari SMA itu saya sudah ajarkan dia tentang digital. Nah, kemudian dia tidak berani untuk bicara di depan umum seperti ini. Nah, tapi saya paksa waktu itu karena saya sakit, dia yang harus isi Zoom materi, dan itu yang hadir itu sekitar 50-an orang. Gitu. Nah, dari situ saya ngasih brainwash ke putra saya bilang, yang namanya keahlian marketing itu bisa kita bentuk ya Bang ya. Jadi bukan keturunan boleh keturunan, tapi semua bisa dibentuk. Karena apa? Salah satunya karena keadaan kayak ini tadi. Kita sudah dibayar orang, pas waktunya jadwalnya saya sakit. Nah, otomatis kan anak ini tadi mau nggak mau harus berani. Jadi kayak abang bilang ya, digital bisa, tapi kalau jiwa marketingnya nggak ada gimana? Nah, kita karena keadaan juga. Jadi kembali lagi perlu belajar. Jadi nggak ada tuh bilang, oh dia kaya karena pinter, oh dia kaya karena anaknya orang kaya, gitu nggak bisa ya Bang ya, kayak gitu zaman sekarang. Oh dia sultan. Lu nggak usah nyanyi Sultan Andara, yang bilang Bang aja ya. Oh gitu ya. Oke. Aku tambahin sedikit deh. Iya. Nah, benar ya, karena keadaan. Jadinya dia terpaksa harus melatih diri. Iya. Dan kemauan untuk belajar. Nah, kendala orang yang ada di lapangan itu adalah bingung untuk how to startnya. Memulainya itu gimana? Gua harus mulai dari mana? Makanya karena keadaan karena dia mau belajar. Ya kan? Tambah satu lagi, saya memang agak menekankan ini ya. Apa itu Bang? Ya, balik lagi kita harus punya komunitas yang mendukung. Oh iya betul, itu komunitas penting banget itu. Ini menarik ya. Jadi dari Mbak Erni dan Bang Rehan tuh begini, orang bisa karena biasa. Kalimat itu muncul. Orang bisa karena biasa. Kedua, biasanya orang kalau udah kepepet bisa. Kalau kepepet tadi karena keadaan. Kita pernah lihat ada orang dikejar anjing kena kepepet, temboknya tinggi di sana. Apa kepepet tuh Bang? Gitu ya. Pinter dulu mamanya. Kalau kita nggak jadi host. Jadi memang saya suka kalimat tadi ada kalimat dikatakan bahwa hasil tidak mengkhianati proses. Jadi lu jalanin proses ini, gitu kan? Nggak ada yang orang tiba-tiba besar. Semua dimulai dari hal yang kecil. How to do tadi, langkah pertama tadi kan, betul ya bro ya tadi. Jadi kita nggak ngomong soal filosofi, kita nggak ngomong soal apapun, tapi ini adalah fakta. Dimana kalau you mau besar dimulai dari proses dan dimulai dari hal yang kecil. Jangan bilang nggak bisa, karena orang bisa karena biasa, betul ya. Nah, menurut mau tahu nggak nih Pak Erni, kantor pusatnya di mana nih bicara tentang Muda Digital? Jadi gini, Muda Digital ID itu dia bersatu dengan CVD pasnya ya, jadi sudah berbadan hukum lengkap. Jadi kalau kantor pusatnya tetap di rumah saya sendiri di daerah Titian Indah, Blok S4 nomor 19. Titian Indah mana ya? Titian Indah itu temboknya satu tembok dengan Sumarekon. Sumarekonnya jadi satu tembok. Kalau mau nambah-nambah harganya jadi naik. Titian Indah atau Titian Kencana Indah? Titian Indah Mas. Titian Indah ya? Itu sama Titian Kencana lebih jauh. Itu maksud saya itu beda ya. Titian Indah aja ya. Tanpa Kencana ya, lebih Titian Indah. Oke, thank you. Berapa cabang sekarang? Apanya? Apa ada cabang-cabang? Udah buka cabang-cabang atau belum? Cabangnya itu sekarang ada 2, jadi Muda Digital 1 sama 2, masing-masing itu dikepalai seorang manajer marketingnya. Dan yang jelas ini abangnya kan mau ngasih tahu, kalau orang bilang nggak punya pekerjaan, ya Bang ya, saya sendiri juga bingung kok bisa nggak ada pekerjaan gitu loh. Saya tuh bingung banget di arah digital kayak gini, kita jualan tuh nggak mesti harus punya modal yang banyak. Kadang cuman kayak abang ini tadi jual kelas cuman 10.000, itu sudah merupakan modal ya Bang ya, modal untuk nambah skill. Dengan skill itu tadi kita bisa
berjualan kayak gitu ya. Terus kalau di saya sendiri, kalau kelas saya kelas paling murah itu 39.000. Dengan 39.000 dapat ilmu, nanti dia masuk ke perusahaan saya menjadi affiliate marketing saya, dapat komisi 30%. Ada yang anak sekolah SMP itu sampai bisa beli HP sendiri dengan harga 2 jutaan. Jadi di sini saya cuma ingin ngasih tahu, jangan fokus pada kesedihan dan masalah, tapi fokusnya itu pada solusi gitu. That's right. Kayak gitu. Jadi anak-anak saya itu waktu saya bangkrut ya, suami bangkrut itu mereka sudah vaksin untuk secara finansial. Yes. Hanya cuma uang jajan, uang apa? Uang untuk keperluan buku, mereka bisa membeli sendiri. Yes. Karena yang SMP saja sudah bisa jualan gambar anime, Bang. Gambar anime itu kan bisa dijual dan dapat apa, dolar kayak gitu. Nah, sedangkan yang SMA juga udah bisa jualan kelas kayak gitu. Terus apa, buka jasa jual website kayak gitu. Nah, kalau belajar website dan lain-lain ini bisa kalau yang kelas-kelas umum sosial media bisa saya. Jadi kita bisa kolaborasi dua usaha ini ya gitu ya. Bro, kantor pusat di mana, Bro? Kantor pusat. Ya, saat ini. Pusat di Kapling Tegal Perintis. Oke. Kantor bisnis Bekasi itu ada di Mall Bekasi Junction di lantai G. Oke. Sudah ada berapa cabang? Kalau kita sekarang pendatang ya, lebih tepatnya ya. Kita udah ada 70 kota. 70 kota. Keren. Keren, bro. Nah, kira-kira kalau mungkin teman-teman pendengar pengen tahu sih bisnis layanan apa aja sih, Bro, yang lu tangani saat ini? Silakan bisa sampaikan. Oke. Bisnis layanan ya? Iya. Bisnis layanannya itu sebenarnya gitu ya. Kita banyak kelas. Kelasnya itu ada kelas MetaEd, ada kelas coding, ada kelas belajar halaman pertama Google, ada kelas TikTok, dan kelas sebenarnya banyak ya kelasnya ya. Cuma tetap semua kelas ini kita buat tujuannya biar teman-teman itu biar mudah cari cuan di digitalnya. Karena gini, cari cuan di dunia online itu lebih mudah daripada cari kerja. Oke. Kenapa? Kan udah dibuktiin. Cuman misalnya harga kelasnya 10.000, Iya. kita jualannya tetap teman WhatsApp. Iya. Sehari dapat 10, ya kan? Dia 100.000, ya kan? Bener nggak? Tinggal konsisten aja. Tinggal konsisten dan komitmennya. Nah, terakhir layanannya tetap kita ya balik lagi kita jualan website dan jualan apalagi jasa-jasa optimasi lainnya. Tapi tetap kita pengennya memperbanyak member kita agar teman-teman itu bisa belajar fundamental yang boleh belajar apapun, boleh belajar TikTok dan lain-lainnya, tetap kuncinya satu, bangun fundamental dan bangun bisnis. Wah, cakep. Bangun fundamental dan tetap bangun bisnis. Ini kira bisnis layanannya apa aja, Pak, yang bisa disampaikan? Tadi hampir sama dengan abang ganteng dari Arab ini. Abang ganteng dari Arab. Jadi saya juga jualan kelas juga. Jadi kayak kelas Facebook. Saya juga ganteng. Ganteng juga, maksudnya saya bilang cantik kan lucu ya. Lanjut, jualan kelas di Facebook. Ada yang namanya kelas Facebook, kelas TikTok, kelas Instagram. Kalau putra saya itu ngejualnya kelas website, tapi kalau kelas coding belum. Jadi makanya ini tertarik dengan abang yang ganteng ini untuk kolaborasi. Kayaknya di sini di follow up ya. Kolaborasi ya. Memang penting juga ya, seperti abang tadi bilang bahwa bisnis itu komunitas, kuncinya ada di komunitas. Nah, itu memang saya percaya banget. Seperti Muda Digital ID berdiri dari tahun 2018 tuh alhamdulillah sudah mencapai 8.000 member. Kalau menurut saya pribadi sih ini jauh dari ekspektasi saya sebenarnya. Tapi kalau menurut hukum Pareto kan kita dapat 20% dari target aja udah bagus ya. Nah itu kalau 8.000 ini udah lebih dari target saya dulu membangun perusahaan ini gitu, Bang. Jadi ya pada intinya kelas-kelas digital ini penting lah teman-teman ikuti. Kalau memang teman-teman modalnya mungkin kurang, budgetnya mungkin kurang, silahkan bisa cari harga-harga murah di mana saja berada gitu. Ya nggak harus dengan kami. Tapi kalau dengan kami ya alhamdulillah. Bro, dia pakai hukum Pareto, bro. Ini ngomong sama mana gitu kan? Ya,
gue juga baru kemarin juga belajar kemarin itu, tapi memang itu penting ya kan, karena kita fokus ke yang besar, lupa yang 20%-nya itu gitu kan, kita habisin gitu kan. Nah ya hari ini waktu kita memang agak sedikit lumayan, mungkin bro kira sebagai Bro Rehan atau Bang Rehan, kira-kira apa sih yang bisa kasih ke pendengar di closing statement hari ini? Oke. Silakan bro, kira-kira. Closing statementnya ya teman-teman semua yang lagi nonton podcast ini ya, bangun bisnis dari awal dan bangun mindsetnya entrepreneurnya dari awal juga. Jangan teman-teman cuma duduk-duduk aja menjadi penonton, itu yang jadi masalahnya. Ya, lihat kan sendiri banyak orang yang akhirnya ujung-ujungnya cuman mengeluh aja ya kan, padahal menurutnya di luar sana banyak anak-anak muda, anak-anak yang muda yang kreatif berinovasi ya teman-teman. Buat yang mau belajar ya tetap kita harus belajar, yuk bisa langsung ke portal bisnis Bekasi, teman-teman bisa belajar dengan mudah di sana juga. Kalau mau belajar mau konsultasi juga bisa, nanti langsung ke saya. Mantap. Nanti ya teman-teman boleh gabung ke komunitas Share Subuh. Share Subuh itu apa? Spiritual Enterprise Opportunity. Ya, itu komunitas Share Subuh itu adalah komunitas action di mana teman-teman belajar mendapatkan cuan setiap hari di dunia digital. Nanti bro kita nanti kalau mau kontak apa hubungi kasih tahu kita ya. Oke. Oke siap. Mau ini proses setting gimana? Oke, Buat pendengar. Oke, siap. Untuk teman-teman semua, sedikit berbagi aja ya untuk hari ini. Makasih udah dengerin kita, ngobrolan kita. Dan saya cuma mau ngasih tahu aja, daripada teman-teman entah itu anak-anak, dewasa atau ibu-ibu atau bapak-bapak, daripada hanya scroll sosial media nggak dapetin uang, kenapa nggak scroll kita itu bisa mendatangkan uang? Nah, bagaimana sih cara scroll aja datangin uang? Nah, itu kebetulan saya ada kelas-kelasnya, bisa hubungi saya, atau bisa coba-coba klik aja di website saya, yaitu mudahdigital.id. Silahkan kita dikepoin di situ. Untuk nomor telepon bisa hubungi channel ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Mantap. Bang Rehan sama Pak Oge, ya ternyata waktu juga yang membatasi kita. Mau sih ngobrol lama-lama ya. Kalau bisa nanti kita kopi darat gitu kan, kita bisa sinergi kan. Boleh siap. Kalau dulu Sumpah Pemuda itu mempersatukan Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia. Tapi kalau sekarang Sumpah Pemuda tetap aja kita tambahin Sumpah Pemuda Digital. Maksudnya apa teman-teman? Sumpah Pemuda itu pemuda-pemudi di Indonesia, yuk bergerak bareng-bareng bisa cari cuan digital ya. Ya, saya Ibu David, saya Mbak siapa ya? Ernest Wandi. Kita mohon pamit undur diri. See you, bye bye.